Kisahnya datang dari sahabat sekaligus teman SMA gue, Anindita. Dia sangat mencintai dunia fotografi sekaligus seni budaya Nusantara. Sudah entah ke daerah mana saja dia datangi untuk melihat seni dan budaya daerah tersebut sekaligus mengambil fotonya. Kali ini sasarannya adalah museum wayang. Sudah 4 museum wayang di beberapa kota Indonesia yang sudah ia datangi. Ia datang dengan seorang sahabatnya, Sandra. Mereka berdua tiba di kota tersebut 2 hari lalu dan memasukkan museum wayang dalam itinerary perjalanan mereka hari itu. Hari itu cukup cerah meskipun matahari tertutup awan. Saat mendekati lokasi museum wayang, Sandra memastikan sesuatu kembali saat Anindita berhenti untuk memotret sebuah bangunan unik di sekitar tempat itu. Lu yakin di sana boleh ambil foto? Di beberapa museum kan nggak boleh. Tanya Sandra sambil memeriksa tali sepatunya dan mengikatnya dengan lebih erat. Bisa kok, gue udah googling tempo hari. Asal tetap menjaga agar posisi wayang tidak berubah atau tidak disentuh-sentuh sih nggak ada masalah. Intinya ya tetap menjaga sopan santun lah. Ya iyalah, siapa sih yang mau petakilan di museum sih, Dit? Anindita tertawa. Jadi lo masih ngeburu foto Dewi Gandawati nih? Iyalah. Hah? Kenapa sih lu suka banget sama dia? Dia itu cantik cerita, terus luhur budi, bijaksana, teliti, sabar terus juga setia. Tapi dia unik karena diceritakan punya kulit kuning kehijauan. Konon katanya dia juga pintar bikin parfum buat para bidadari loh. Wah, keren kan? Tapi karena kesetiaannya yang berlebihan, dia ikut terjun ke api pembakaran jenazah suaminya yang gugur waktu perang Bharatayuda. mati sia-sia. Mestinya kan. Udahan dulu ya. Udah di depan museum nih. Ingat, yang sopan, jangan berisik, kata Anindita sambil tertawa kecil. Setelah membeli tiket masuk yang terhitung cukup murah, mereka berdua memasuki area museum. Begitu masuk, suasana yang berbeda 180 derajat dari suasana di luar sangat mereka rasakan. Berbagai jenis wayang terpajang di tempat itu. Ada yang tertutup kaca, ada yang tidak. Ada yang kecil, namun juga ada yang setinggi tubuh Anindita. Bahkan lebih. Anindita sangat bersemangat. Objek foto-foto cantik ada di depan matanya, dan ia seolah tenggelam di dalam keindahan objek foto sasarannya. Begitu memasuki bagian wayang kulit, matanya semakin berbinar, dan ia seolah melupakan segalanya. Ia juga tidak menyadari telah terpisah dengan Sandra sejak 15 menit setelah memasuki lokasi itu. Sambil berjalan dan mengambil gambar, matanya liar mencari tokoh wayang kesayangannya. Akhirnya ditemukannya sosok Dewi Gandawati berdiri dengan anggun di hadapannya. Lama ia berdiri dan memperhatikan secara detil kain dan aksesoris sang Dewi yang mewah. Tiap warna kainnya ia perhatikan dengan penuh kekaguman. Perpaduan ungu, merah, dan hijau. Cantik, begitu pikirnya. Pikirannya masih membayangkan bagaimana kehidupan Gandawati saat itu, ketika tiba-tiba Ninong. ia mendengar panggilan itu. Suara Sandra. Gue di sini, Ndra. Anindita menoleh. Namun tidak ada orang di belakangnya. Mungkin Sandra ada di ruang sebelah. Ia baru sadar kalau di ruangan itu hanya ada dia. Apa si Sandra tidak dengar ya? Anindita mengangkat bahu dan kembali mengarahkan perhatiannya pada Dewi Gandawati. Bahkan kemudian menirukan gaya sang putri dengan menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Ninong. Lagi-lagi terdengar suara Sandra memanggil. Gue di sini, Ndra. Ikutin arah suara gue. Kali ini ia agak berteriak sambil menoleh. Perlahan-lahan ekspresi wajahnya berubah. Kini wajahnya diselimuti rasa heran, sebelum kemudian perlahan ia tersadar akan sesuatu. Ninong. Suara itu memanggil dia dengan nama Ninong.
Itu adalah nama panggilan Anindita semasa kecil. Tapi sepengetahuannya, hanya 2 orang saja yang pernah memanggilnya dengan nama itu. Ya, hanya nenek dan ibunya yang memanggilnya Ninong. Hanya mereka saja. Dan tidak ada yang lain semenjak keduanya meninggal dunia. Bahkan nama itu tidak pernah ia beritahukan pada siapapun. Baru saja 4 langkah Anindita mundur dan bersiap berlalu secepatnya dari tempat itu. Ninong! Ia sangat terkejut mendengar suara wanita tua tepat di samping telinganya. Ia merinding lalu dengan cepat berusaha meninggalkan tempat itu. Ia melewati lorong museum yang kini terlihat seakan lebih gelap dan memancarkan aura mistis. Ia merasa segala yang dipajang di sana mengamati dan menatap tajam ke arahnya. Matanya mengikuti satu wayang golek yang tersimpan dalam sebuah lemari kaca. Ia tak mampu berkata maupun bereaksi lebih. Hanya mampu berlari tergopok dengan wajah yang sangat pucat. Lita! Bentar. Oi, kenapa lo? Kita keluar dari sini, Indra. Ada apaan sih? Nanti di luar aja. Begitulah. Bahkan sampai di luar museum saja, Anindita belum bisa menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Ia baru bisa menceritakan semua itu justru setelah mereka kembali ke kota asal sepulang traveling. Sampai dengan hari ini tidak diketahui dengan jelas tentang apa yang dialami Anin di sana.